Oke, halo sahabat Fokus Kimia. Kita jumpa lagi. Hari ini kita akan lanjutkan pembahasan soal KSM Kabupaten bidang kimia tahun 2021. Yang kemarin kita bahasnya sampai nomor 15 ya. Hari ini kita akan lanjut dari nomor 16 sampai habis, yaitu nomor 30. Tanpa basa-basi kita langsung gas aja ya. Oke, kita lihat soal nomor 16. Senyawa organik banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti makanan, obat-obatan, bahan bakar, pewarna dan seterusnya ya. Katanya di sini gini, rumus molekul senyawa organik P dan Q adalah C4H8O. Nah, ini sebenarnya bisa banyak versi kalau kita tidak membatasi bentuk rantainya. Misalkan kita mau bikin bentuk cincin gitu kan, bisa berbeda nanti gugusnya. Tapi di sini tidak dibatasi. Jadi kalau saya cek sih seharusnya nggak mungkin dalam bentuk siklo. Nah, jadi ini rumusnya ya. Rumusnya itu C4H8O dan ada dua buah tipe senyawa. Dan kita juga nggak tahu apa gugus fungsinya sama atau gugus fungsinya berbeda. Katanya gini, senyawa P dapat bereaksi dengan reaksi Fehling. Nah, reaksi Fehling ini kan untuk uji membedakan aldehid dan keton ya secara umum. Dan katanya membentuk endapan merah bata dengan Fehling, sedangkan Q tidak. Berarti Q itu tidak bisa bereaksi dengan Fehling, cuman dia tidak ngasih batasan juga gitu kan. Kita bisa menggambar dalam bentuk gugus yang seperti apa saja. Cuman dugaan saya P dan Q ini sepertinya gugus fungsinya ada hubungan gitu, karena muncul pertanyaan statement nomor 2 ini gitu yang menurut saya sepertinya tidak mungkin P dan Q ini kita buatnya sembarang gugus fungsi ya. Oke, reaksi Fehling itu biasanya untuk membedakan aldehid dan keton ya. Jadi kalau misalkan saya tulis dulu, kalau misalkan Fehling itu dengan ini apa? Dengan aldehid itu dia positif ya, positif, dan positifnya ditandai dengan terbentuknya endapan merah bata gitu ya. Ini berarti dia di sini terbentuk Cu2O ya. Inilah dia endapan merah bata. Endapan merah bata. Nah, kalau misalkan kita reaksikan dengan keton itu tidak bereaksi ya, tidak bereaksi untuk Fehling. Nah, terus kita coba reaksi yang lain selain Fehling yang memang digunakan untuk membedakan aldehid dan keton secara umum ya. Ini ada lagi tolen ya. Tolen ini juga sama prinsipnya dengan aldehid itu bisa positif ya. Dengan aldehid itu terbentuk cermin perak gitu ya. Terbentuk cermin. Nah, jadi bentuknya memang seperti cermin, yaitu cermin perak dari Ag ya. Nah, kalau misalkan keton dengan tolen itu tidak menghasilkan apa-apa ya. Terus ada satu lagi yang biasanya umum digunakan yaitu benedik ya. Benedik. Ini kita tidak berbicara tentang gula reduksi atau alpha hidroksi keton dan sebagainya ya. Ini memang untuk senyawa sederhana dari aldehid dan keton saja ya, tidak berbicara ke sana. Nah, terus ada lagi reaksi benedik ya. Untuk benedik sendiri itu juga sama, positif dengan aldehid ya, aldehid, dan hasilnya itu mirip-mirip seperti Fehling. Terbentuk juga Cu2O yang mana warnanya itu merah bata ya. Ini merah bata. Terus kalau misalkan dengan keton itu tidak terjadi reaksi apa-apa. Oke, secara umum kita bisa mengambil kesimpulan bahwasanya P itu seharusnya aldehid karena positif terhadap beberapa uji ini, dan untuk Q itu sendiri adalah keton. Jadi statement 1 itu benar ya. Oke, kita tandai dulu untuk statement 1 itu benar. Dan kita lihat yang nomor 2 ya. Senyawa P dan Q merupakan isomer struktur. Salah ya. Karena aldehid dan keton itu isomer fungsi ya. Gugusnya aja yang berbeda tapi rumusnya sama. Jadi bukan struktur, seharusnya isomer fungsi gitu ya. Jadi makanya ini salah. Untuk nomor 3, senyawa P akan bereaksi dengan KMnO4 membentuk asam karboksilat. Ini benar ya. Sebenarnya kita bisa membentuk asam karboksilat itu dari alkohol primer ya, primer dengan menggunakan oksidasi kuat gitu. Tapi juga bisa kita buat dari aldehid. Nah, jadi begini ceritanya. Nah, ini saya tandain dulu ya. Ini untuk yang reaksi tadi. Nah, jadi kalau aldehid sendiri itu kita ambil rumus umumnya RCOH ya. Nah, ini kalau kita reaksikan dengan pengoksidasi kuat seperti KMnO4 itu akan menjadi yang namanya asam karboksilat ya. Terjadi oksidasi. Dan kita juga sebenarnya bisa buat asam karboksilat pakai KMnO4 menggunakan alkohol
alkohol primer ya, alkohol primer, dan ini dengan KMnO4 akan langsung menjadi karboksilat ya, asam karboksilat. Atau bisa juga alkohol yang primer itu kita oksidasi dulu jadi aldehid menggunakan pengoksidasi lemah ya, biasanya bisa pakai PCC atau DMP dan sebagainya, itu jadi aldehid dan nanti dioksidasi KMnO4 menjadi asam karboksilat ya. Jadi maka nomor 3 itu jawabannya adalah benar ya. Jadi 1 dan 3 itu benar. Terus nomor 4, senyawa Q dapat bereaksi dengan reaksi Benedict membentuk cermin perak. Ini salah ya. Cermin peraknya juga salah. Terus di bagian Q yang mana dia adalah keton itu tidak bisa bereaksi dengan Benedict ya. Itu jadi serba salah ya. Hasil akhirnya salah. Statement awalnya juga salah. Jadi seharusnya 4 ini salah ya. Biasanya Benedict itu juga bisa digunakan untuk mengoksidasi keton sebenarnya, tapi dalam bentuk alpha hidroksiketon ya. Cuman kita nggak bahas sampai ke situ. Jadi Benedict ini sebenarnya bisa juga positif dengan alpha hidroksiketon ya, karena nanti bisa terjadi penataan ulang. Terus bisa juga untuk mengoksidasi hemiasetal ya, hemiasetal melalui reaksi pembukaan cincin. Atau bisa juga dengan gula pereduksi ya. Gula pereduksi, ada yang masih ingat gula pereduksi? Seperti glukosa, fruktosa ya. Glukosa, fruktosa ya. Fruktosa dan sebagainya lah gitu. Jadi sebenarnya tidak terbatas pada aldehid saja yang bentuk-bentuk keton. Jadi kan kayak fruktosa kan sebenarnya gugus fungsinya keton, tapi bisa mengalami penataan ulang ya, mutarotasi dari keton jadi aldehid, yang mana nanti itu bisa mengalami oksidasi oleh reaksi Benedict ya. Oke, jadi jawabannya 1 dan 3 yaitu B. Ya, kita lanjut lagi ke nomor 17. Jadi kemarin saya udah jawab soal ini, lupa saya save ya, jadi hilang. Tapi untung aja videonya sudah kita publish ya. Oke, nomor 17 ini bahasa Arab, saya menggunakan Google Lens untuk menjawab ini. Di sini saya ambil kesimpulan aja ya, artinya saya tidak menerjemahkan satu persatu, jujur saya nggak lancar. Jadi makna di dalam ayat ini adalah seorang muslim harus sehat dalam menjalankan ibadah dengan mengkonsumsi makanan sehat ya. Intinya muslim itu harus sehat menjalankan ibadah dengan konsumsi makanan sehat, dimana salah satunya yaitu vitamin B3 ya, vitamin B3 atau biasanya disebut asam nikotinat. Ceritanya di sini di mana asam nikotinat atau vitamin B3 itu dapat menurunkan kolesterol ya, dapat menurunkan kolesterol. Jadi di sini diketahui informasinya ini ya, ini pH dari asam nikotinat. Jadi ceritanya ada vitamin B3, saya tulis dulu lah ya. Jadi ada vitamin B3 itu dapat menurunkan kolesterol, di mana vitamin B3 ini adalah asam nikotinat ya, nikotinat. Berarti ini kan asam lemah ya, dan diketahui pH-nya itu adalah berapa nih, 3,39 gitu ya. Oke, sekarang kita lihat penjelasan apalagi di depannya. Nah, ini bentuk struktur dari asam nikotinat, dan pada awal atau mula-mula itu konsentrasinya 0,012 ya. Saat dia terionisasi, itu saat akhir katanya 0,012 kurang X, dan produk ionisasinya seperti H+ dan NiK. Ini NiK min di atasnya ya, seperti dia lupa nulis. Ini juga X gitu. Jadi kalau saya lihat sepertinya di sini asam nikotinatnya itu ingin diionisasi dan ditentukan konstanta kesetimbangannya atau derajat ionisasinya gitu. Ya, jadi saya tulis dulu lah informasinya. Saya ulangi ya, di sini dia beritahu informasi bahwa asam nikotinat dengan pH 3,39 dan ini adalah reaksi ionisasinya, dan ini mula-mulanya. Jadi kalau saya lambangkan HNiK saja ya, rumusnya HNiK itu terionisasi, jadinya seharusnya di sini H+ tambah NiK min gitu ya. Ini lupa tulis minnya. Oke, kita tulis mula-mulanya dulu ya. Mula-mula reaksi sisa seperti biasa. Reaksi sisanya berada pada kesetimbangan ya. Dan mula-mulanya di sini 0,012 ya. Kita misalkan XX ya. Kalau kita lihat dari perintah soal ini, maka sisanya di sini 0,012 kurang X kan, sesuai dengan ini. Ini juga ini X ya, dan ini X gitu. Nah, oke. pH diketahui tadi ya. Di sini pH diketahui. Saya konversi dulu. Untuk pH-nya itu adalah 3,39. Sehingga di sini untuk H+-nya sendiri adalah 10 pangkat min 3,39
Dan kalian bisa ketik aja di kalkulator, atau kalau nggak pakai kalkulator saya juga bingung gimana ya. Angkanya nggak sedap ini. Ini bisa dikonversi untuk pangkat berkoma. Saya masukin ke kalkulator, tadi dapatnya jadinya 4 dikali, sorry ada komanya ya. Di sini berarti 4,07 kali 10 min 4. Nah, ini untuk H plus yang berkoma tadi, ketik jadi kalkulator nanti sama dengan langsung keluar begini gitu. Oke, sekarang apa yang ditanya? Nah, setelah saya menerjemahkan yang bagian sini, itu saya tadi hampir salah ngambil ya. Jadi di sini dia maunya itu adalah derajat disosiasi. Cuman di Google Lens ini kita goyang sedikit berubah lagi artinya gitu. Jadi sesekali dia nulisnya nilai KA-nya gitu, sesekali dia minta derajat disosiasi. Cuman kalau saya cari KA-nya atau konstanta kesetimbangan ini, itu nggak dapat jawabannya. Nah, tapi kalau misalkan saya carinya derajat disosiasi atau alfanya, itu dapat jawabannya. Ya, jadi di sini maksudnya adalah kalau kita lihat ada darajah ya, darajah apa nih saya nggak tahu ini. Darajah ini sepertinya derajat ionisasinya atau disosiasinya gitu ya. Nah, katanya gini, derajat disosiasinya kalau kita kali dengan 100 kira-kira sesuai dengan jumlah sholat apa, kayak gitu maksudnya. Nah, jadi yang pertama ini adalah subuh ya. Subuh berarti kan 2 rakaat tuh rakaatnya. Nah, kalau maghrib kan 3, kalau Aisyah itu berarti ada 4. Nah, di sini tarawih. Tarawih ini kan ada beberapa masjid yang 8 rakaat ya tarawih. Tambah witir 3 jadi 11. Ada juga yang tarawihnya 20 rakaat tambah witir 3 jadi 23. Berarti kita ambil yang umum saja ya, yaitu 20. Tapi insya Allah jawabannya nggak mengarah ke sini gitu ya. Oke, nah kita lihat sekarang ingin mencari apa di sini? Ingin mencari nilai alfanya. Alfa itu apa rumusnya? Alfa, masih ingat derajat disosiasi. Alfa itu kan rumusnya adalah saat dia bereaksi dibagi dengan saat dia mula-mula gitu ya. Saat mula-mula. Biasanya ini kita kali apa? Kita kali 100% ya. Biasanya dia minta kan dalam persen gitu ya. Tapi kayaknya ini kita nggak kali 100 ya. Atau mungkin 100% itu adalah ini maksudnya kali ya, dikali 100. Oke, sekarang kita cari dulu untuk mula-mulanya sudah ada 0,012 tapi R-nya belum ada dalam X. Sudah pasti R ini adalah H+, teman-teman. Coba kalian lihat. Ini kan X semua. Berarti kalau X di sini adalah 4,07 kali 10 min 4, otomatis di sini juga pasti kan sama gitu ya. Ini tinggal kita masukin aja. Untuk R-nya adalah 4,07 kali 10 pangkat min 4 ya. Kita bagi dengan mula-mulanya 0,012. Nah, setelah saya cari dapatnya 0,339. Ya, terus kita kali, maaf salah ya. Ini ada nolnya satu lagi. Setelah kita bagi dapatnya 0,0339. Artinya kalau dikali 100 ya, mungkin dalam persen maunya, jadinya 3,339. Nah, ini kan kalau kita bulatin berarti mendekati angka 3. Maka jawabannya paling tepat maghrib gitu ya. Oke, kita tidak perlu berlama-lama, kita lanjut terus. Nah, saya jujur nomor 18 saya nggak dapat jawabannya. Nanti kalau kalian dapat, kalian sampaikan di kolom komentar ya. Saya tidak tahu apakah saya yang salah mencari atau seperti apa. Oke, kita lihat nomor 18. Ini ceritanya tentang surah Al-A'raf ya, ayat 31 dan di sini ya ayat 31 Al-A'raf. Kesimpulannya di sini makan minum itu jangan berlebihan gitu. Kira-kira seperti itulah gambaran dari ayat di sini gitu ya. Nah, di sini ada ini kan galaktosa dan glukosa gitu ya. Galaktosa berarti ini laktosa disakaridanya. Di sini ada laktosa. Jadi laktosa itu dihidrolisis menjadi galaktosa ya. Galaktosa dan glukosa. Oke. Nah, katanya gini, ini 1 mol ya, 1 mol dari si laktosa di dalam volume 2 liter itu kira-kira molaritas dari galaktosanya berapa gitu. Saya nggak tahu mana galaktosanya. Tadi saya pakai Google Lens. Artinya gini, informasinya adalah 1 mol laktosa ya, laktosa dalam 2 liter ya, 2 liter volumenya itu molaritas galaktosanya berapa? Galaktosanya itu berapa?
di mana Kc diketahui 8 kali 10 pangkat 5. Nanti jangan terkecoh teman-teman ya, ini memang betul 10 pangkat 5, bukan 10 pangkat min 5, walaupun dia kesetimbangan, karena kan proses hidrolisis itu kan reaksi yang sangat sempurna ya, memang sempurna gitu. Jadi ya wajar saja nilai K-nya itu lebih dari 1, ini kan udah 100.000 ya, 10 pangkat 5. Saya sudah cari ini ya, itu tidak ada jawaban yang tepat gitu, jadi nanti tolong dibantu ya kalau misalkan kalian nemu jawabannya gitu ya. Oke, saya coba ini dulu ya buat ionisasinya dulu. Di sini berarti ionisasi hidrolisis maksudnya. Laktosa itu terhidrolisis jadi galak ya. Galak banget ini, galaktosa ditambah dengan glukosa. Dan di sini saya tidak langsung mengubah jadi molaritas ya. Biasanya kan dalam reaksi kesetimbangan ini yang kita gunakan itu adalah dalam satuan mol dulu ya biasanya, atau tekanan. Di sini saya tulis mula-mula reaksi setimbang ya. Ini kita coret. Tadi kan katanya ada 1 mol ya. Ada 1 mol laktosa, 1 mol. Ini kita misalkan X saja. Air nggak perlu kita masukkan ya. Ini kan itu juga liquid ya. Berarti di sini 1 kurang X, ini X ya. Oke, sampai di sini bisa ya, tidak ada masalah. Oke. Nah, sekarang kita buat rumus Kc-nya. Nah, untuk rumus Kc-nya sendiri itu adalah tinta apa nih? Bagus ya. Tinta warna biru ya. Ya, untuk menentukan Kc-nya itu kan berarti di sini si galak ya, si galaktosa kita kali dengan si glukosa ya, itu kita bagi dengan si laktosanya sendiri ya, laktosa. Oke, ini kita asumsikan semuanya dalam fase aqueous ya. Jadi langsung kita libatkan dalam reaksi. Dalam kesetimbangan maksudnya. Oke, untuk Kc-nya sudah ada 8 kali 10 min 5 ya di sini. 8 dikali 10 pangkat 5. Kenapa min 5 lagi ya ampun. Galaktosanya tadi berapa? X ya, X. Tapi kita bagi dengan 2 volumenya, jangan lupa. Ini juga X per 2 kan dalam konsentrasi untuk Kc. Terus yang di bawahnya adalah 1 kurang X per 2. Begini ya. Nah, ini saya langsung coret saja 2-nya. 2-nya saya coret di sini, terus kali silang aja 1 kurang X-nya kemari, boleh ya. Saya langsung kali silang saja, maka jadinya di sini 8 kali 10 min 5 kurang 8 kali 10 min 5, di sini berarti masih ada lambang X gitu ya. Apalagi nih? Sama dengan berarti di sini gimana nih? Ini X-nya bisa dikali langsung ya, jadi X kuadrat ya. X kuadrat per 2 boleh ya. Berarti di sini saya ganti tinta dulu, masih ada X kuadrat per 2 gitu. Nah, gini. Nanti ini saya kali lagi ke kiri ya. Kali lagi ke kiri. Setelah dikali gede banget ya, asli. Angkanya besar banget ini. Ini kenapa minus lagi ya Allah ya. Ngaco ini. Ya, ini berarti jadinya 16.000 ya, 16.000 dikurang ini juga 16.000 X aja ya berarti. Berarti di sini X. Nah, terus sama dengan di sini berarti masih ada X kuadratnya gitu ya. X kuadrat. Oke, gimana? Bisa ya? Sampai di sini dulu kira-kira bisa ya, insya Allah. Ya, tadi ngaco di sini. Ya, kita tinggal bikin jadi persamaan kuadrat yang sama dengan 0 ya gitu. Berarti jadinya di sini sejutaan ya. Sejutaan dikurang 1.600.000 X kurang X kuadrat sama dengan 0. Jika kalian tidak memakai kalkulator ya, untuk mencari akar-akarnya ini bisa menggunakan persamaan rumus ABC. Gimana rumus ABC? Rumus ABC yang begini, yang min B itu rumus ABC yang X 12 sama dengan min B ya, plus minus akar B kuadrat ya, B kuadrat kurang berapa nih, 4AC kita bagi dengan 2A gitu ya. Ya, kita tidak mencari pakai ini, kebetulan lama banget, jadi kebetulan kalkulator saya bisa untuk cari akar-akarnya dan biar cepat saja ya. Akhirnya setelah saya cari dapat X-nya itu sama dengan 0,99999. Jadi tidak ada jawabannya. Ya, memang belum jawabannya X ini, kan yang dia minta konsentrasi galaktosanya ya. Konsentrasi galaktosa kan tadi berarti di sini X-nya kita bagi 2 ya. Kita bagi deh. Nah, konsentrasi si galaktosa
Itu kan berarti 0,99999 kita bagi 2 kan hasilnya juga bakal nggak dapet ya. Sebentar saya pakai kalkulator saya. 0,99999 bagi 2 ya dapatnya di sini 0,4999995 gitu ya. Jadi nggak ada jawabannya. Mohon maaf teman-teman ya. Nanti mungkin bisa coba kalau kalian dapat jawabannya sampaikan ke saya di kolom komentar. Nanti saya revisi di deskripsi ya. Oke. Baiklah, kita tidak perlu berlama-lama. Kita lanjut ke nomor 19. Allah menciptakan segala yang ada di alam semesta tidak sia-sia, termasuk pemanfaatan polimer yang dulu dimanfaatkan skala kecil. Saat ini bahkan polimer dapat mendukung kinerja baterai lithium maupun natrium ya. Beberapa polimer berikut telah digunakan sebagai membran elektrolit pengganti elektrolit cair ya, yang biasa digunakan. Jadi biasanya di tengah-tengah, kalau yang di tengah-tengah antara katoda anoda ya. Jadi misalkan ini saya ilustrasikan saja. Misalkan ini untuk lapisan katoda anodanya gitu ya. Ini lapisan katoda pada baterai ya. Ini lapisan elektroda maksud saya, elektroda anodanya. Nah, jadi membran elektrolit ini biasanya ditaruh di tengah sebagai separator lah. Cuman di sini enggak hanya sebagai pemisah antara katoda anoda, tapi dia juga bisa membawa elektrolit itu dengan baik gitu. Jadi kan ada syaratnya nanti. Nah, jadi membran elektrolit itu adanya di tengah sini ya. Nah, ini biasanya kita gunakan membran elektrolit ya. Elektrolit. Nah, untuk baterai tertentu gitu ya. Ini baterai misalkan. Oke, nah jadi untuk di membran ini tidak bisa sembarang material yang kita bisa gunakan. Ada syarat-syarat tertentu dan inilah sebenarnya yang ditanya. Pernyataan berikut berhubungan dengan alasan kenapa polimer ini bisa dipilih sebagai membran elektrolit. Nah, jadi yang pertama ya, ini dari referensi yang sudah saya baca, pastinya di membran elektrolit itu harus punya atom yang memang dia bisa membawa ion, atau mungkin ion-ion itu diperangkap dengan baik gitu melalui ikatan koordinasi. Kalau kita perhatikan beberapa jenis polimer yang bisa dijadikan membran ini, semuanya punya atom donor elektron gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini oksigen pada epoksida, ini kan sebenarnya dari bentuk epoksida yang sudah terbuka ya. Nah, ini O-nya kan ada elektron donor ya di sini. Kalau kita lihat, ini ada elektron donor ya. Ini juga punya elektron donor. Dan rata-rata kalau kita lihat ini rata-rata ada oksigennya kayak gitu ya. Atau yang Cl ini kan juga bisa ya. Ini juga atom donor ya. Ada elektron bebasnya gitu. Dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat statement 1 itu benar, memiliki atom dan beberapa atom yang cukup untuk mendonorkan elektron sehingga dapat membentuk ikatan koordinasi dengan kation. Nah, jadi kan biasanya ini kita pakainya di baterai lithium ion gitu ya, yang mana proses pemindahan Li-nya itu melalui interkalasi setiap elektroda cocok untuk kita pakai di, oh ya udah disebut nih, ya Allah saya nggak baca lagi, astagfirullahaladzim ya, baterai lithium ya. Karena kan di sini kalau kita lihat atom donornya kan ini elektron bebas yang didonor, berarti kan otomatis harus ada istilahnya atom yang miskin elektron atau asam lewis lah istilahnya, atau ion-ion yang positif ya. Nah, jadi makanya cocok sekali untuk lithium ya dan natrium yang memang mereka itu bermuatan positif ya. Jadi cocok sekali dengan membran elektrolit yang punya atom donor. Maka nomor 1 itu benar ya. Oke, kita lihat nomor 2. Memiliki kestabilan kimiawi yang tinggi dan daya hantar listrik yang sesuai, terutama untuk aplikasi sel elektrokimia. Daya hantar listrik yang sesuai ini maksudnya kalau misalkan di baterai itu ya, jadi secara elektrokimia ada beberapa instrumentasi untuk mengukur kinerjanya. Yang pertama ada charge discharging ya, kemampuan dia untuk dipakai dan dikosongkan. Terus ada instrumentasi impedansi namanya, untuk mengukur karakteristik hambatan gitu. Jadi kalau misalkan suatu sistem di membran elektrolitnya punya resistansi yang tinggi, berarti kan nanti proses moving ionnya jadi susah gitu. Jadi malah menghambat kinerja baterai, bukan jadi bagus. Makanya di sini dipertegas daya hantar listrik yang sesuai. Daya hantar listrik di sini sebenarnya
jangan ada resistansi yang besar di dalam membran itu gitu. Nah, jadi supaya moving, biasanya kalau moving ion itu nama parameternya itu Warburg ya, Warburg di dalam impedansi ya, electrochemical impedance, EIS, elektro impedan kayaknya, spektroskopi ya, EIS. Oke, mungkin seperti itu. Jadi nomor 2 ini benar ya, artinya resistansi jangan tinggi gitu. Jadi resistansi jangan tinggi, serendah-rendahnya lah gitu. Oke, nomor 3, memiliki jarak yang sesuai antara atom koordinat untuk mendukung pembentukan beberapa ikatan ion secara intrapolimer. Intrapolimer artinya kita kan seperti kayak menyisip ion di dalam bukan pori sih, tapi kayak ya kita ambil misalkan tadi polimernya ini ya, polyethylene oxide ya. Ya ini hanya sebuah ilustrasi saja ya, tapi kan bentuk abstraksinya enggak seperti ini gitu ya. Maksudnya ini saya buatnya gini misalkan. Ini anggap OO di ujungnya, ini ikatan etilennya ya. Yang saya ambil contoh ini kan terlalu kompleks sekali bentuknya. Nah, jadi misalkan ini membentuk polimer nih. Nah, ini misal ya saya gambar dengan cara saya sendiri gitu ya, biar kalian mudah memahaminya. Ya misalkan seperti ini gitu. Jadi maksudnya gini, memiliki jarak yang sesuai antar pusat koordinat. Jadi misalkan antar atom, mungkin penghubung antara monomer yang satu dengan monomer yang lain itu punya jarak yang sesuai supaya penyisipan Li+ di dalam membran ini untuk bisa interkalasi ke elektroda anoda atau katoda itu harus membuat si ion Li atau Na tadi mudah bergerak gitu. Jadi makanya dia bilang jarak yang sesuai. Jarak yang sesuai ini berarti si Li-nya itu mudah bergerak ya. Mungkin di sini Li-nya ion positifnya nyisip di sini terus mau gerak kemari, misal kira-kira begitu ya. Dia mau pindah ke sana. Jadi agak lebih mudah kalau misalkan jarak antara ini, mungkin antara O ini itu ada space yang cukup untuk dia masuk kayak gitu. Nah, kira-kira begitulah ya. Nah, jadi untuk mendukung pembentukan beberapa ikatan ion secara intrapolimer ya. Nah, ini nggak ada masalah menurut saya. Jadi nomor 3 itu benar juga ya. Nomor 3 benar. Terus nomor 4, nah ini saya hampir terjebak saya dengan kata-katanya gitu ya. Karena gini, pada fase Amorf tetap dapat menghasilkan perpindahan ion yang efektif terutama pada logam dengan konduktivitas ionik tinggi gitu ya. Nah, jadi gini teman-teman ya. Ini kan objek kita membran ya. Di sini kan semua polimer ini dipakai menjadi membran elektrolit. Jadi kalau kita bicara fase Amorf ini kan dia sangat rapuh gitu ya. Artinya struktur partikelnya tidak teratur, teman-teman ya. Saya catat dulu ya. Saya tulis dulu di sini fase Amorf ya. Ini kan dia struktur partikel tidak teratur kalau secara definisi ya. Struktur partikel tidak teratur gitu ya. Otomatis kalau tidak teratur dia kan rapuh gitu ya. Nah, jadi saya pernah baca referensi untuk membran itu dia harus berada pada suhu transisi gelas yang rendah gitu. Transisi gelas yang rendah artinya jangan sampai terlalu tinggi atau berada di posisi suhu transisi gelas. Karena suhu transisi gelas ya, suhu transisi gelas. Nah, itu posisinya adalah membuat si polimer ini menjadi bahan yang ulet gitu ya, atau menjadi agak regang dan lama-lama itu menjadi rapuh, dan itulah sebenarnya fase Amorf. Jadi suhu transisi gelas apalagi pada kritikal itu berada pada Allah ya ampun. Suhu transisi gelas ini artinya pada posisi Amorf tadi gitu. Cuman kalau kita ingin pakai dalam membran harus di bawah ya, dalam kondisi membran. Nah, itu harus di bawah suhu transisi gelas ya. Nah, artinya apa di sini? Membran ini kan dia bentuknya tidak rapuh atau keras ya. Amorf ini kan rapuh gitu. Nah, jadi bentuknya itu memiliki tensil ya, artinya bisa kita tarik kayak gitu dan sebagainya ya.
Jadi makanya di sini pada masa amorf tetap dapat menghasilkan perpindahan ion yang efektif, terutama apa di sini pada logam dengan konduktivitas ion yang tinggi. Artinya tidak logis membran itu dalam fase amorf gitu teman-teman. Ya apalagi kan di sini kita pakainya sebagai membran elektrolit. Kalau dia bentuknya rapuh ya bisa hancur dalam sesaat gitu teman-teman ya. Jadi nomor 4 itu menurut saya salah, maka jawabannya 1 dan 3 yaitu A ya. Oke, A. Ya, kita kebut terus nomor 20 ya. Coba kita lihat. Senyawa oksalat C2O4-2- banyak ditemui dalam beberapa makanan seperti bayam, ubi, dan sebagainya. Jika dikonsumsi secara berlebihan, oksalat dapat bereaksi dengan kalsium dalam tubuh sehingga mengakibatkan batu ginjal. Dalam laboratorium bla 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 bla. Ini reaksinya. Kebetulan di sini yang ditanya, jika digunakan 2 mol KMnO4 untuk mengoksidasi garam oksalat, maka jumlah mol H-SAM. Kita ini harus cari semua nih, karena H+ yang ditanya. Yang dibutuhkan sama dengan nomor urut surat. Nah, oke. Al-Anfal itu nomor urutnya berapa? 8 ya. Ibrahim 14 ya. Untuk Anhal itu 16. Untuk Al-Kafi itu adalah 18. Berarti kita harus cari berapa mol si H+ dan molnya itu kira-kira sesuai dengan yang mana kayak gitu ya. Oke, pertama kita harus setarakan dulu reaksi ini. Saya biasanya menyetarakan reaksi redoks mengambil spesi yang berubah redoksnya aja dulu biar mudah ya. Jadi yang berubah biloks di sini pasti si Mn dan C, nggak ada lain. Ini memang sudah langganan gitu ya. Ya, langsung saya cari saja. Berarti di sini biloksnya -1, -8 plus 7 ya. Untuk ini -2, berapa? -2, -8 C plus 3, bukan plus 3 tapi plus 6, tapi yang sebenarnya adalah kok 8 nih, salah nih, -8 ya, tapi yang sebenarnya adalah plus 3 yang sebenarnya, biloks di sininya kan plus 6 ya. Mn 12 plus 2 ini 0, -4 maka C nya plus 4. Nah kalau kalian perhatikan di sini untuk redoksnya dari plus 7 itu menuju plus 2 jaraknya berapa? 5 ya. Untuk plus 3 menjadi plus 4 itu jaraknya 1 kan ya. Berarti di sini pakai tinta biru. Ini jaraknya 5, ini jaraknya 1. Yang berubah biloks adalah Mn dan C. Jadi setarakan dulu atom yang berubah biloks. Berarti kan tadi Mn dan C, berarti setarakan C-nya dulu. Maka C-nya di sini saya taruh angka 2. Wah, nggak nampak ya. Saya ganti aja. Di sini C-nya kita taruh angka 2 supaya kiri 2 kanan 2 setara. Betul ya? Karena sudah kita taruh 2, maka rentangnya harus kita kali 2, jadinya 2 di sini. Oke. Terus kita kali silang aja, 2 taruh di Mn, 5 taruh di C gitu ya. Saya tulis ulang. Di sini pakai tinta hitam aja. Berarti di sini MnO4- ya tambah C2O4 2- itu menjadi Mn2 plus tambah CO2. Nah, berarti kalau saya tulis ulang, maka di sini untuk Mn ini adalah 2, ini 5, 2, ini 10 ya. Karena kan 5 dikali 2 jadinya 10. Oke, sekarang kita cari muatan totalnya. Di sini muatan totalnya untuk MnO4 ini adalah -2, ini -10 ya. Kita kali aja pangkat dengan koefisien. Ini muatan totalnya plus 4, ini muatan totalnya 0 gitu ya. Nah, sehingga di sebelah kiri itu muatannya ada -12, di sebelah kanan muatannya ada 4. Jadi otomatis kita tambahkan H+, ini plus ya, plus 4. Karena asam kita tambahkan H+ di daerah yang paling negatif ya. Berarti di sini tambah H+. Berapa H+ kita butuh tambah. Berarti di sini kita tambah berapa nih? 16 ya. 16 H+, karena kan 16 kalau dikurang 12 jadinya plus 4. Oke, sekarang kita tinggal tambah yang terakhir yaitu H2O. H2O-nya di sini hanya ada 16, berarti kita hanya butuh 8 H2O saja. Karena kan H itu sudah membawa angka 2. Oke, kita sudah dapat koefisiennya, di mana di sini untuk mol si MnO4- itu adalah 2 mol ya di soal. Ya kan katanya di sini 2 mol. Yang kita butuhkan adalah mol si H+, di mana koefisiennya 16 kita bagi 2 kali 2. Maka jadinya di sini 16 mol. Maka jawabannya adalah C ya. Oke, kita lanjut terus nomor 21. Nah, nomor 21 lagi jujur saya sudah mencari setengah tewas saya carinya.
nggak dapat pilihan jawabannya, nanti kalau kalian dapat tolong dibantu ya. Atau mungkin saya masih kurang ilmunya ya. Kita juga sama-sama belajar ya. Nanti kalian sampaikan di kolom komentar kalau nomor 21 kalian dapat caranya ya kayak gimana. Oke, kita lihat nomor 21. Ada suatu sistem kesetimbangan, teman-teman ya. Ini sistem kesetimbangannya seperti ini. Ini sudah kesetimbang. Dan reaksinya itu kira-kira seperti ini. N2 ditambah 3H2 dan semuanya dalam fasa gas ya, menjadi 2NH3. Nah, jadi ini semua sudah dalam kesetimbangan kan, membentuk kesetimbangan dan konsentrasi masing-masing zat pada setimbang adalah ini. Terus sistem kesetimbangan ini diganggu dengan ditambahkan N2 sebanyak 1 molar dan tercapai kesetimbangan baru. Berarti kan kita harus cari Kc awalnya dulu gitu. Cari Kc awalnya dulu, baru kita ganggu sistem kesetimbangan ini ya. Kita cari Kc dulu, berarti bagaimana cara cari Kc-nya? Kc sama dengan, berarti kan konsentrasi dari NH3 itu kita pangkatkan 2 bagi dengan N2 kita kali dengan H2 dipangkatkan 3. Masukin saja nih, NH3-nya 0,2 pangkat 2. Untuk si N2-nya berapa tuh? 0,4 ya. Untuk si H2-nya 1,2 pangkat 3. Saya sudah cari biar cepat ya. Setelah saya cari, dapatnya adalah 0,05787. Ini adalah Kc saat sistem ini. Sekarang sistem diganggu ya. Sistemnya sekarang diganggu, saya bentuk reaksi baru ya. Pakai warna ini aja, Ding. Nah, jadi sistemnya kita ganggu dimana untuk si N2-nya ditambah ya. Ini berarti setimbang 2NH3. Nah, biasanya untuk sistem kesetimbangan yang diganggu ya, itu kita harus bawa semua komponen yang dalam kesetimbangan awal tadi ke atas gitu. Maksud saya begini, N2-nya tetap sama saja ya. Berapa nih? Mana sih? Sebentar nih, kok udah hilang nih yang udah saya cari ya. Tadi mana saya cari? Di sini N2-nya berapa nih? 0,4 ya, ditambah 1 jadinya kan 1,4 gitu. Untuk H2-nya sama aja kan, nggak diganggu ya, 1,2. Untuk NH3-nya 0,2 kan begitu ya. Nah, kita misalkan XX di reaksinya karena kita mau cari komposisi setelah reaksi ini setimbang kembali. X 3X di sini berarti 2X. Kenapa 3X 2X? Karena sesuai dengan koefisiennya ya. Oke, agak belepotan nih. Nah, jadi gini, kan kita nambah di N2 ya. Ingat kembali prinsipnya, kalau kita nambah konsentrasi di kiri itu kan bergesernya ke arah lawan kesetimbangnya. Berarti semua komponen ini bertambah, komponen di sini berkurang ya. Berarti kalau saya tulis ulang, maka jadinya begini, 1,4 kurang X, ini 1,2 kurang 3X, ini berarti 0,2 ditambah 2X. Ini ngeri sekali, ngeri sekali. Ini X-nya nggak bisa kita masukin sembarang, dan nggak bisa kita langsung ngebandingin gini aja. Kita kan harus bertolak pada Kc-nya gitu. Kalau kita ingin menjadikan bilangan bulat, berarti kan dalam rasio. Nggak bisa kita pakai rasio untuk ngebandingin dengan Kc. Jadi kita harus cari nilai X nyatanya berapa, kan gitu. Nah, sekarang begini teman-teman ya semuanya. Yang bikin ngacaunya itu adalah ini kan pangkat 3 nanti X-nya. Ini juga X-nya pangkat 2. Nanti bisa pangkat X-nya itu pangkat 4 gitu. Jadi kan nggak bisa pakai rumus ABC lagi. Udah dalam polinomial ya. Jadi harus pakai bantuan kalkulator gitu. Oke, tidak masalah, kita cari aja sesuai dengan kemampuan saya ya. Saya minta maaf juga nih kalau nggak ketemu jawabannya. Ya, kita langsung masukin ke rumus Kc seperti ini lagi ya, tapi datanya ini. Nah, kalian bayangkan ini rumusnya, datanya ini sekarang. Kc-nya pakai ini. Ya, nggak saya ulangi lagi ya, semoga sudah ngerti. Jadinya di sini 0,05787 sama dengan, nah bagian atasnya itu adalah ini pangkat 2 ya. Berarti 0,2 tambah 2X pangkat 2. Kita bagi yang bawahnya berarti berapa nih? 1,4 kurang X ya. Terus kita kali dengan 1,2 dikurang 3X. Sorry, hampir lupa X-nya. X itu pangkat dengan 3. Nah, gitu ya. Ini sudah saya masukin seperti ini. Dan ini saya harus pakai bantuan kalkulator, jujur, untuk menghitung semuanya, dan saya langsung terus ya, saya tidak tulis tahapan-tahapan dalam perkalian X ini lagi karena panjang sekali.
Saya langsung terus mencari hasil akhirnya gitu ya. Ya, jadi setelah saya kali, ini kan nanti dikali aja nih, dipangkatkan 3, ini dipangkatkan 2 ya. Setelah saya cari dapatnya begini. 1,56249 X pangkat 4 ya. Kurang 4,06247 X pangkat 3 polinomial ya ini. 0,6250216 X pangkat 2 kurang 1,9499264 X tambah 0,0999 sama dengan 0. Nah gitu ya. Sebenarnya masih ada lagi nih 99 berapa lagi di belakangnya. Cuman segini aja deh, udah nggak muat nih. Nah ini kan gimana cari akar-akarnya. Nah kan nggak bisa nih pakai apa, kalkulator pun hanya sampai 2 atau 3 derajat aja, X pangkat 3 gitu. Tapi kebetulan kalkulator saya bisa, atau bisa pakai MATLAB. Nanti kalau kalian ini ya secara online juga bisa. Kebetulan kalkulator saya Casio. Wah, pramer nih ya. Casio saya ini kebetulan bisa untuk polinomial order tinggi ya. Ya, untuk Casio saya ini bisa untuk mencari persamaan polinomial order tinggi gitu ya. Nah, setelah saya cari itu dapat akhirnya saya tulis di sini ya. Saya dapat X1-nya itu sama dengan 2,88, X2-nya saya dapat 0,05. Nah, jadi gitu. Setelah saya gunakan kalkulator saya untuk mencari akar-akarnya dapatnya begini. 2 biji X-nya. Di mana X1 tidak bisa dipakai karena 1,4 kalau dikurang 2,88 jadinya minus. Jadi kita hanya bisa pakai yang X2 saja gitu ya. Oke, langsung kita bandingkan saja di sini ya. Kita bandingkan N2 banding dengan H2. Kita banding dengan NH3 ya. Masukin saja nilai X yang ini teman-teman ya. Sebentar. X ini terbang dia. X yang kedua ini kalian pakai ya, terus masukin dari sini kemari. Ya, saya sudah masukin langsung ya biar cepat. Setelah saya masukin dapatnya itu adalah 1,35 1,05 0,3 gitu ya. Nah, setelah saya coba bagi dengan yang paling kecil biar jadi bilangan bulat, ini kan kita bagi dengan 0,3 yang paling kecil. Kenapa harus dibagi? Karena dia minta bilangan bulat, kan nggak boleh langsung bulatin aja kalau udah dalam bentuk rasio ya, kecuali hanya satu angka. Yang kita langsung bagi dapatnya di sini 1, ini dapatnya itu 3,5, ini dapatnya 4,5. Nah, ini kita kali lagi ya, kita kali 2. Kita kali 2 ini jadinya 2, ini jadinya 7, ini jadinya 9 dan tidak ada jawabannya gitu ya. Ya, kalau mau ambil yang paling dekat juga saya nggak tahu yang paling dekat yang mana gitu ya. Yang pasti bukan A. Oke, jadi seperti ini. Mohon maaf jawabannya tidak ada. Nanti kalau kalian dapat jawabannya boleh disampaikan di kolom komentar ya. Gimana kira-kira, menjijikkan nggak? Enggak ya, pasti tidak menjijikkan. Oke. Ya, kita lanjut lagi soal nomor 22 ya. Allah berfirman dalam surah At-Tin, sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menciptakan tubuh manusia dengan sempurna. Salah satunya adalah organ mata. Allah melengkapi mata manusia dengan cairan mata yang berperan penting dalam kesehatan mata. Cairan ini berfungsi memasok nutrisi. Kata gini, menjaga tekanan mata selalu dalam batas normal yaitu 8 atm pada suhu 25 derajat Celcius. Kita tulis informasinya. Di sini, sorry, dia suka mengecil ini ya. Oke. Ya, di sini untuk tekanannya adalah 8 atm ya. Ini osmosis, berarti kayaknya lambangnya lambang tekanan osmosis aja ya, Pi ya. Berarti Pi-nya itu 8 atm dan suhunya itu 25 derajat Celcius atau setara dengan 298 Kelvin. Pada keadaan tertentu, mata terasa kering dan kekurangan cairan mata sehingga dibutuhkan obat tetes yang sesuai isotonis dengan tekanan mata normal. Berapakah konsentrasi partikel zat penyusun obat tetes yang harus dilarutkan dalam X liter air? Konsentrasi berarti dia mintanya molaritas ya. Ini dia mintanya itu adalah molaritas. Di sini sesuai
isotonis dengan tekanan mata normal ya. Diketahui X sama dengan jumlah bacaan qalqalah sughra pada ayat 4 surah At-Tin. Ya, kita harus hafal surat At-Tin ini wattini wa zaitun ya. Tapi dia minta ayat 4-nya saja. Saya tulis dulu ayatnya. Saya kebetulan sudah cari ya ini. Jadi saya tulis dulu dan perlu diingat saya ini mereview saja untuk qalqalah ya. Huruf qalqalah ada yang masih ingat nggak ini? Qalqalah itu ada 5 ya huruf. Qa habis itu ta ya, satu lagi apa, ba, ja, satu lagi da ya. Dan ini kan dibagi dua bentuk ya, ada sughra, terus ada kubra ya, kubra. Nah biasanya kalau sughra itu pantulan kecil dan dia adanya di tengah ya, biasanya atau lebih tepatnya gini ya, berharakat sukun tapi bukan karena wakaf gitu ya. Jadi pantulannya itu kecil. Pantulan kecil. Kalau misalkan kubra itu kan besar ya. Berarti pantulan besar ya. Seperti itu ya. Ya, jadi yang sughra ini biasanya dia harakatnya sukun tapi bukan karena wakaf. Dia nggak di ujung. Biasanya jarang ada di ujung gitu kalau yang sughra. Jadi contohnya seperti ini, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim ya. Biasanya kan kalau yang kubra itu kayak yang surat Al-Lahab ya, yang tabbat yada abil lahabi wa tab gitu ya, di ujung jadi agak besar gitu ya. Mohon dikoreksi jika saya salah ya. Ini berarti ada 1, di sini 2, ini berarti di sini ada 3 ya. Berarti ada 3 ya. Maka otomatis di sini kesimpulannya itu V-nya sama dengan 3 ya, 3 liter berarti ya. Ya, langsung saja ini berarti gimana rumusnya untuk yang isotonik? Berarti Pi sama dengan MRT ya. Di sini M-nya itu kan bisa dibuka lagi ya, berarti mol per volume kali R kali T gitu. Yang ditanya adalah di sini apa sih yang ditanya? Berapa konsentrasi partikel zat penyusun obat tetes? Oh, konsentrasi di sini bukan M ya. Saya nggak lihat, rupanya satuannya diminta dalam mol konsentrasinya. Berarti mol ini yang ditanya ya. Maka kalau kita balik jadinya mol sama dengan PV per RT gitu ya. P-nya itu adalah berapa tadi? 8. Untuk V-nya 3 ya. Terus konstanta gas 0,082. Untuk suhunya tadi 298. Dan setelah saya cari dapatnya adalah 0,982 mol. Ya, dapatnya adalah C. Oke, kita lanjut terus. Nomor 23. Untuk nomor 23 sepertinya kita harus beralih ke referensi aslinya, karena ini saya nggak nampak, jujur ya. Saya nggak nampak ini warnanya itu kurang jelas gitu. Jadi sebenarnya ini diambil dari jurnal ya, dari jurnal. Dan datanya tidak ada yang diubah, memang data nyata gitu ya, penelitian di perairan Papua. Ya, jadi ceritanya begini, kita cerita dulu deh. Jadi dalam suatu perairan ada dua jenis perairan di Papua ini ceritanya. Ada perairan Kamora dan Ajwa ya, Ajwa. Yang mana di sini ingin dideteksi kandungan logam berat pada ikan kakap putih. Nah, jadi kira-kira kandungan logam beratnya bagaimana? Nah, kan di sini ada beberapa jenis logam berat. Apakah kandungan logam beratnya melebihi batas maksimum atau batas ambang? Kalau misalkan melewati batas ambang kan otomatis tidak bisa dikonsumsi ikan-ikan di sana, kira-kira seperti itu. Nah, jadi didapatlah hasil seperti pada gambar ini ya. Ya, di sini kebetulan tidak ada pernyataan yang ada integrasi agamanya. Mungkin di bagian arti ayat ya. Arti yang artinya itu laut gitu. Nah, saya bahas yang 1, 2, 3, 4-nya saja. Ini yang bagian kimianya gitu ya. Tapi jujur agak sulit melihatnya ini ya, karena ini gimana ya kalau kita bilang, gambarnya kurang bagus ya. Jadi kita ke jurnal aslinya saja sebentar ya. Oke, baiklah. Ini adalah jurnal yang digunakan untuk soal nomor 20 apa nih? 23 tadi ya. Jadi tentang penelitian kandungan logam berat pada ikan kakap putih di perairan Papua. Dan ini datanya diambil dari sini ya. Ini kakap putihnya
Dan ini tadi standar bakunya ya, standar baku yang dipakai. Terus di sini grafiknya yang ini. Nah, jadi di grafik yang aslinya itu konsentrasinya udah ditulis ya, jadi lebih mudah kita jawabnya gitu. Kalau di soal asli, kalau di naskah asli, tapi kalau di soal asli kan udah dihapus. Tujuannya buat kita ngecek sendiri gitu ya. Kita ngecek sendiri berapa ini kan bekas-bekas dikasih hilang nih ya. Ya tidak masalah ya. Intinya memang data nyata yang diambil ya. Ya, kenapa saya cari naskah aslinya? Saya mau cocokin warnanya aja ke sini gitu. Nah, jadi saya mau cocokin warnanya ke sini supaya nanti nggak kebalik-balik. Ini kan saya agak susah warna yang ini yang mana gitu. Jadi agak terlalu mirip-mirip warnanya, ya. Oke, jadi mungkin nanti kalian bisa searching aja untuk jurnalnya itu ya. Judulnya ini. Analisis kandungan logam berat pada ikan kakap putih di perairan Mimika, Papua ya. Oke, tidak ada yang berubah angkanya. Saya akan langsung melakukan penataan huruf sedikit ya biar enak kalian bacanya ya. Oke, sekarang kita lihat. Grafik ini agak ribet sekali kalau kalian tidak tata ulang dulu datanya. Nah, jadi sangat ribet. Jadi makanya saya yang tata ya. Jadi ini ada 2 perairan. Jadi otomatis tadi kan logamnya ada 6 tuh. Berarti kalau ada 6 logam, karena ada 2 perairan, maka akan ada 2 diagram batang. Maksudnya 12 diagram batang gitu kan 12 semuanya. Kan perairannya 2, logamnya ada 6 ya. Kita mulai dari ini dulu untuk si AS, arsen. Arsen ada di Aqua, Ajwa dan Camora. Nah, arsen itu letaknya ini sampelnya juga ada 3 biji lagi. Nah, jadi kan kalau nggak kita petakan dulu ribet sekali nih cara carinya ya. Oke, saya petakan dulu biar kalian lebih murah. Lebih mudah kok murah ya. Saya pakai satu warna saja biar kalian tidak pusing ya. Saya pakai warna hitam saja deh biar netral. Oke. Ini yang bagian ini adalah arsen ya. Ini arsen karena warnanya ini biru muda, biru tua dan warna biru yang begini gitu ya. Jadi saya tulis di sini saya disclaimer dulu untuk Ajwa saya simbolkan dengan AJ. Untuk Camora saya simbolkan dengan apa bagusnya? Camora berarti K aja gitu ya, boleh ya. Ajwa AJ, Camora KA gitu ya, boleh ya. Oke, untuk arsen, arsen berarti letaknya di sini dan sebelah kiri adalah Ajwa, sebelah kanan adalah Camora. Bisa ya dibaca. Ini saya buatnya sebelah sini aja boleh ya, biar nggak terlalu rame. Jadi sebelah ini aja sampel 1, nanti ngikut aja. Misalkan nih arsen, Ajwa, Camora, berarti ini dia arsen, Ajwa, Camora sampel 2 gitu, boleh ya. Nah terus FE itu ada Ajwa, ada FE Camora. FE ini letaknya di sini teman-teman ya. Ini FE yang Ajwa, ini FE yang Camora ya. Saya tulis dulu deh. Ini berarti FE, ini yang Ajwa, susah sekali nulisnya. Ini yang Ajwa, ini yang Camora. Aduh susah ini karena agak dempet-dempet. Oh nanti bisa tulis di atasnya aja ya. Ini Ajwa, ini Camora, atau simbol AK aja lah ya biar lebih pendek. Ini saya ganti dulu lah. Berarti di sini saya simbolkan A, ini K gitu ya. Berarti ini A, ini K. Nah gitu ya. Oke, terus kita lihat lagi CD. CD ada yang Ajwa, ada yang Camora. Nah ternyata di sini setelah saya cari referensi, saya baca di artikel, CD itu nggak kedetek di sini. CE-nya di semua sampel tidak ada. Jadi sebenarnya posisinya di sini atau di sini. Jadi sama saja. Ini 0 ya di grafik yang dari jurnal tadi. Berarti saya taruh sembarang aja CD-nya, boleh di sini, boleh di sini. Saya taruh di sini deh. CD-nya nggak ada gitu kebetulan. Jadi di Ajwa nggak ada, di Camora juga tidak ada. HG itu ada ya, hijau dan merah. Berarti ini pasangannya. Ini berarti HG, ini Ajwa, Camora. CU ya. Ini berarti yang ini yang kejepit di sini. Berarti di sini CU. Ini yang Ajwa, ini yang Camora. PB nggak ada.
PB nggak ada, saya udah cari referensi. Kuning kan nggak ada di sini dan letaknya tuh di sini sebenarnya, ya di sini. Jadi saya tulis saja di sini PB untuk Ajwa Camora. Dan ini berulang ya. AS ini di sini, CD di sini, FE-nya dari sini kemari juga, gitu sama aja ya. Oke ya teman-teman ya. Kita langsung jawab soalnya. Ini data udah kita petain. Oke. Logam arsen adalah yang paling berbahaya. Saya juga bingung nih untuk mengambil simpulan berbahaya. Biasanya kan berbahaya itu yang ambang batasnya paling kecil ya. Kayak PB kan di sini ambang batas paling kecil itu kan kenapa dikasih batas maksimumnya sangat kecil? Berarti kan memang dia sangat berbahaya. Terpapar sedikit saja itu langsung meninggoy ya. Tapi nggak ada jawabannya. Kalau saya cari referensi memang rata-rata di Google bilangnya arsen berbahaya, tapi nggak ada yang bilang arsen tuh sangat berbahaya sekali dibandingkan logam-logam lain. Saya nggak nemu. Mungkin kalau kalian cari ketemu nanti kalian sampaikan aja di kolom komentar ya. Tapi di sini benar, namun ditemukan dalam jumlah kecil dalam ikan kakap di bawah standar baku mutu. Betul ya? Coba kita lihat arsen. Ini kan arsen itu 0,5, ini kan di bawah 0,5. Ini kan 0,6 sedikit ya. Ini 0,7 mungkin. Dan ambang batasnya 1, jadi kan tidak berbahaya atau aman dikonsumsi ya. Dalam jumlah kecil di sini ya, main tinta lain ya. Nah, dalam ambang di sini dia bilang jumlah kecil itu berarti artinya ya masih wajar sekitaran 0,5 sampai 0,7. Walaupun 0,7 juga udah dianggap besar ya. 0,7 yang di sini ya. Ini kan lumayan tinggi nih di perairan Camora ya, 0,7. Oke, berarti ini benar, kita anggap benar ya. Kandungan logam besi ditemukan dengan konsentrasi tertinggi pada ikan kakap katanya di semua perairan dan paling membahayakan. Ini salah. Kenapa salah? Karena di data ambang batas ini nggak ada gitu. Jadi pemerintah tidak mengatur ambang batas dari FE. Berarti kan logikanya FE itu memang berguna gitu. Kecuali kita kalau makan karat ya, makan karat besi mungkin berbahaya. Tapi kan dalam kandungan tertentu memang nggak dibatasi gitu, jadi agak unik ya. Maka otomatis kalau dibilang paling berbahaya itu tidak, karena nggak ada ambang batas. Tapi kalau kita lihat di grafik ini kan tinggi banget nih, sampai 2,7 ppm ya, miligram per kilo kan ppm. Nah jadi ini salah karena ada kata-kata membahayakannya, padahal tidak ada ambang batas ya, tidak ada ambang batas, jadi seharusnya tidak bahaya. Nomor 3, kandungan PB, CD, CU, FG ini pada ikan kakap di perairan Camora Ajwa berada di bawah baku mutu yang disyaratkan. Tadi arsen udah kita cek di bawah, betul ya? PB nggak ada, malah PB 0. Di sini juga 0, di sini juga PB-nya 0 gitu ya. Berarti ini juga aman. CD juga katanya tadi CD 0 ya, nggak ada. Di sini juga nggak ada, berarti ini aman. CU coba kita lihat, CU di sini berapa? CU sekitaran 0,2 ini 0,1, 0,2 dan ambang batasnya 20, berarti masih aman ya. Aman. Untuk FE nggak usah dicek. HG gimana? HG ambangnya 0,5. Kalau kita lihat HG di sini 0,5 pun juga nggak nyampe ya. Ini hampir nih HG-nya 0,3 sekian nih. Berarti masih dianggap aman. Maka ini jawabannya benar. Daging ikan kakap yang hidup di kedua perairan ini aman dikonsumsi karena kandungan logam beratnya di bawah standar baku mutu. Benar ya. Berarti 134 jawabannya adalah C. Oke. Capeknya di sini saja kita memetakan data ya. Kita lanjut ke soal nomor 24. Pada zaman Rasulullah terdapat wabah menular yang disebut ta'un ya. Sebagai upaya pencegahan, Rasulullah memerintahkan untuk tidak masuki atau keluar dari wilayah terjadinya pandemi penyakit. Ya, jadi intinya gini, pandemi COVID-19 di Indonesia semakin meningkat, berbagai penelitian dilakukan untuk upaya pencegahan, salah satu yaitu 1,8 sineol. Ini unik ya, namanya ada ol-nya tapi gugusnya ether yang diekstrak dari tanaman kayu putih. Senyawa 1,8 sineol memiliki sifat farmakologi dan antioksidan yang dapat mencegah infeksi virus ya. Oke, kita lihat nomor 1, dapat bereaksi dengan logam natrium membentuk natrium alkoksida. Ini udah pasti salah ya. Biasanya untuk membedakan alkohol dan ether kita bisa menggunakan salah satunya reaksi dengan logam aktif. Jadi bisa buka aja di buku kimia organik ya. Jadi untuk alkohol ROH ya atau ether kita buat aja rumus umumnya. Salah satu logam aktifnya kita pakai natrium, kayaknya sesuai permintaan statementnya. Di sini Na, di sini kita tambah Na. Kalau alkohol itu bisa bereaksi menjadi alkoksida. ONA tambah gas hidrogen, tapi kalau ether itu tidak bereaksi ya.
Jadi makanya jawaban nomor 1 tuh bereaksi dengan logam natrium, itu salah ya. Salah. Oke, nomor 2, pada senyawa 1,8 siniol terdapat 3 karbon primer dan 4 karbon sekunder. Nah, saya biasanya ngafalnya gini kalau primer ya. Ini versi saya mungkin yang lebih mudah. Primer hanya 3 gitu ya. Kalau sekunder itu berarti hanya ada 2 gitu ya. Kalau tersier itu berarti hanya cuma 1 ya, dan seterusnya. Kalau kuartener berarti nggak ada H. Saya simbolkan saja ya. Untuk yang primer saya lambangkan dengan merah ya. Untuk yang sekunder saya lambangkan hijau ya. Oke, sekarang kita mulai dari primer dulu. Primer pasti di ujung. Ini primer ya. Ini primer, ini juga primer gitu. Nah, untuk yang sekunder biasanya yang begini ya. Ini kan hanya 2 biji di sini. Nah, jadi di sini hanya 2 biji. Ini sekunder, ini juga sekunder, ini sekunder. Lain nggak ada ya. Untuk yang bagian ini apa nih? Ini sudah pasti kuartener ya, karena nggak ada lagi H, kuartener. Dan yang mojok di sini dan di sini itu, ini yang sebelah sini kuartener ya. Jadi yang ini kuartener, dan yang di sini baru tersier, karena hanya masih ada 1 teman-teman ya. Berarti jawabannya benar ya. Ada 4 sekunder, 3 primer. Mana sih? 3 primer, 4 sekunder, betul ya. Berarti nomor 2 benar. Senyawa 1,8 siniol mudah larut dalam air membentuk ikatan hidrogen. Ini salah ya. Tidak ada ikatan hidrogennya gitu. Jadi bagaimana berinteraksi hidrogen gitu. Jadi kan ikatan hidrogen itu OH ya, atau NH gitu, atau satu lagi FH gitu ya. Nah, kan nggak ada di sini, ini O-nya O ether. Berarti nomor 3 itu salah. Nomor 4, dapat bereaksi dengan asam halida membentuk gugus alkohol dan alkil halida. Ini benar ya. Ini benar sekali. Jadi kalau misalkan ada ether ya, ketika direaksikan dengan alkil halide, saya simbolkan aja dengan HX, itu saling substitusi aja, jadinya nanti ROH ya ditambah dengan RX gitu ya. Jadi yang bagian ini adalah alkoholnya dan di bagian ini adalah alkil halida gitu ya, halida. Berarti jawabannya 2 dan 4 berarti C ya. Oke, kita lanjut lagi nomor 25. 25 pun juga tidak ada jawabannya. Iya, saya sudah cari nomor 25 itu tidak ada jawabannya, tapi mungkin bisa kita jadi ada jawaban ya. Dengan kesalahan angka gitu ya. Tapi kita cari dulu lah ya. Banyak nggak ada jawaban nih, kacau sekali saya mencarinya. Gimana nih? Kelarutan molar PbI2 menurun dalam larutan PbNO3 2 kali 0,1 molar. Ini kan berarti efek ion sejenis ya. Karena pengaruh ion sudah dibilang di sini. Jika diketahui KSP PbI2 sama dengan 1 kali 10 pangkat min 8 dan hasil kali kelarutan, ini salah ya seharusnya. Dan kelarutan PbI2 adalah Y kali 10 min 5. Ngapain KSP lagi, udah KSP lagi gitu. Jadi maksudnya Y di sini kira-kira sesuai dengan jumlah ayat salah satu surah makiyah yang sama dengan nilai Y gitu maksudnya. Ya, Al-Bainah itu jumlah ayatnya 8 ya. Al-Buruj itu saya cari 22, untuk Al-Alaq itu 19 ya. Untuk Al-Mutafifin itu 36 tadi saya cari. Oke. Gimana nih cara jawabnya? Kita butuh apa yang kita butuh di sini ya? Ini kan efek ion sejenis ya. Berarti kita harus bisa mencari S-nya ya dalam kelarutan PbI2 dalam PbNO3 2 kali. Kita ionisasi dulu lah ya. Kita mulai dari ionisasi dulu. Untuk PbI2 terurai menjadi Pb2+ tambah I2 imin ya. Berarti kalau di sini S ini kan 2S gitu ya. Maka di sini untuk si PbNO3 2 kali terion menjadi Pb2+ tambah NO3 min ya, 2NO3 min. Dan di sini konsentrasinya adalah berapa tuh? 0,1 molar. Ini 0,1 molar, ini jadi 0,2 molar. Dan ion sejenisnya adalah di bagian Pb. Jadi ini kita gantikan saja ke sini ya teman-teman ya. Oke, sekarang kita langsung mencari nilai solubility-nya dalam
penambahan PbNO3 dua kali. Gunakan KSP yang udah dikasih tahu di soal ya. Ya, kita langsung saja. Berarti di sini kan KSP sama dengan hasil kali dari PB2 plus dengan I min pangkat 2 ya. KSP-nya adalah 1 dikali 10 min 8, PB2 plusnya 0,1 dan I minnya ini jangan sampai salah 2S pangkat 2. Nah, ya 2S pangkat 2. Nanti ini dikuadratin dulu ya. Oke, ini kita bereskan sebelah kirinya, maka jadinya 1 dikali 10 min 7 sama dengan 4S kuadrat, betul ya? Ini kan kita kuadratin juga dalamnya gitu, ya kan? Oke, karena kita butuh S-nya bukan I min-nya, makanya jadi kita harus masukin 2S seluruhnya kita masukin ya. Oke, berarti di sini jadinya gimana nih? Hilangin si apa namanya? 2-nya ini, berarti kan diakarin ya. Berarti akar 1 kali 10 min 7 kita bagi dengan 4, betul ya? Kan 4-nya kita bagi dulu dengan dia baru diakarin gitu ya. Nah, setelah saya cari itu dapat S-nya adalah 15,81 kali 10 min 5. Dan yang nilainya 15 atau 16 itu tidak ada pilihannya. Nah, jadi seperti itu. Jadi saya nggak tahu apa kesalahan saya. Nanti kalian cek juga. Jadi kan ini kan kalau dibulatin jadinya 16 ya, 16. Tapi ada tapi nih. Nah, saya iseng-iseng coba duanya nggak dikuadratin gitu. Mungkin pembuat soal lupa ya. Saya nggak suuzon gitu, cuman kan coba-coba aja. Nah, kita buat kondisinya adalah lupa dikuadratin, jadi 2S pangkat 2 jadinya. Mungkin lupa dikurungin, jadi duanya hanya di sini saja gitu ya, misal. Oke, setelah saya coba cari 1 kali 10 min 7 per 2 sama dengan S. Nah, kalau begini kondisinya setelah saya cari itu dapatnya adalah 22,36 kali 10 min 5. Ada pula jawabannya gitu masalahnya. Jadi, sorry. Ya, setelah dicari dapatnya ini ya, kalau dibulatin kan 22, berarti masuknya ke Al-Buruj gitu. Tapi wallahu alam ya. Ya, kita juga sama-sama manusia, pasti ada kekurangan ya. Jadi mohon dimaklumi. Gimana? Bisa semuanya? Insya Allah ya. Oke, kita lanjut soal nomor 26 ya. Dalam surat Al-A'raf ayat 58 Allah berfirman, ini firman-Nya, bahwa kualitas tanah sangat berpengaruh pada kesuburan tanaman. Kesuburan tanah ditentukan oleh keberadaan unsur hara dalam tanah yang dapat diperoleh secara alami maupun pemupukan ya. Untuk mencukupi unsur hara tanah, seorang petani menambahkan natrium fosfat MR sudah ada ke dalam campuran X liter air ya. Ini volume airnya sudah diketahui ya. Ini volumenya, tapi belum tahu nih. Yang berisi 15 gram pupuk urea, MR sudah ada. Jika titik beku akhir larutan tersebut min 1 derajat Celcius, ini kita bisa cari apa namanya? TF, delta TF maksudnya ya. Jadi ini kita cari dulu delta TF-nya. Kita kan pelarutnya air tadi ya, berarti kan TF0 kurang TF. Untuk air sendiri itu membeku suhu 0. TF-nya min 1 ya, di sini min 1, berarti jadi delta TF-nya adalah 1 ya. Terus katanya maka massa natrium fosfat yang ditambahkan dalam gram, diketahui KF ini salah, KF airnya biasanya KF air itu kan 1,86 ya. Jadi ini dikoreksi 1,86 gitu. X adalah jumlah bacaan alif lam qamariyah pada surat Al-A'raf ya. Jadi untuk lam qamariyah itu biasanya setelah lamnya itu ada beberapa huruf yang memang masuk ke dalam qamariyah ya. Jadi huruf-hurufnya itu adalah, saya tulis dulu, hamzah, ba, gha ya, ha, ja, terus ada kaf, waw, terus ada kha, fa, habis itu sorry ini harus kita titiknya kurang titiknya kurang di atas ya. Terus habis fa ada ain, terus ada qa, ya, mim, habis itu sama ha ya. Oke. Ya, ini beberapa hurufnya dan biasanya lamnya itu terbaca ya, terbaca mati gitu, ada sukun. Di sini kalau kita lihat wal baladu ini masuk ke dalam qamariyah ya. Kalau misalkan baladut
Toyibu ini masuk ke syamsiyah, yang diminta qamariyah. Biasa syamsiyah tuh setelah lam ada huruf bertasydid. Nah, ini berarti masuk ke qamariyah, ini 1 ya. Terus kalau kita lihat lagi di sini yang qamariyah cuman ada 2, satu lagi di mana ya? Nah, ini ya, full ayati ya. Ini masuk ke qamariyah juga ya. Oke. Jadi ada 2, maka X-nya di sini adalah 2 liter ya, liter air. Ya, ini cerita tentang apa? Ini cerita tentang sifat koligatif larutan, tapi masalahnya zat terlarutnya ada 2, yaitu si Na3PO4 dan urea gitu ya. Dan untuk Na3PO4 ini juga harus kita cek berapa jumlah ionnya gitu. Jadi kalau kita ionisasi, maka Na3PO4 itu terurai menjadi 3Na plus tambah PO4 3-. Berarti jumlah ionnya ada berapa nih? 4 ya. Karena di sini 1, di sini 1, di sini 3 jadi 4. Karena tidak ada alfa, maka N akan setara dengan I gitu ya. Oke, massa zat terlarutnya sudah ada, volume juga sudah ada ya. Ini kita asumsikan aja rho air sama dengan 1, berarti 2 liter itu setara dengan 2 kilo atau 2000 gram gitu ya. Karena kan nanti molalitas kita pakai satuan massa ya, bukan satuan volume. Ya, sekarang kita langsung masukin aja ke dalam rumus. Ini karena zat terlarutnya ada 2, jadi rumusnya sedikit dimodifikasi, di mana delta TF sama dengan KF. Di sini M1 kali I tambah M2 gitu ya. Jadi hanya M1-nya aja yang dikali I, jangan ditaruh di luar I-nya. Karena M1 ini punya si fosfat ya. Yang ditanya apa sebenarnya? Massa si fosfatnya yang ditanya ya. Oke, kita langsung masukin aja informasi yang telah diberikan ya di soal. Delta TF-nya itu, tunggu, untuk si M-nya apa? Molalitas. Molalitas itu rumusnya adalah massa kita bagi dengan MR kali 1000 per P ya. Makanya tadi kita ubah ke dalam gram, karena P ini harus dalam gram gitu ya. Oke, ini gak ada masalah lagi untuk molalitas. Kita langsung masukin ke dalam rumus ini. Delta TF sudah ada di soal, tadi udah kita cari berapa tadi delta TF-nya? 1 ya, berarti 1 sama dengan KF-nya 1,86, KF-nya ini tadi. Untuk M1-nya itu berarti X per 164 ya. Ini kan berarti MR-nya itu 164 untuk fosfat kali 1000 per 2000 ya, kali 4. Nah, kan begini betul ya. Per 2000 berarti P-nya kan tadi 2 liter ya, karena 2 buah lam qamariyahnya berarti 2000. M2-nya itu adalah berapa M2-nya? Masanya 15 gram, di sini udah ada ya. 15 per 60 kali 1000 per 2000. Nah, jadi begini kira-kira ceritanya. Ya, langsung kita cari aja setelah kita olah, jadinya 1,86. Di sini jadinya 2x per 164 ya, ditambah dengan 1 per 8. Ya, ini tinggal kita kali silang aja untuk menyamakan penyebut yang ada di bawah ya. Berarti kalau kita ingin, ini saya potong aja di sini deng. Nah ya, berarti ini kita kali silang aja dulu di dalam. 1,86 ini saya taruh ke bawah. Jadinya begini, 1 per 1,86. Ini saya kali silang ya, 8 kali 2 kan 16 ya, 16x. Terus di sini berapa nih? 16x ditambah 164 kali 1, berarti kan 164. Kita bagi dengan penyebutnya kita kali aja untuk biar sama penyebutnya 1312 gitu ya. Ya, nanti tinggal kalian hitung aja secara matematis. Saya cari dapatnya x-nya itu sama dengan 33,836 gram ya. Nanti kalian balik aja secara matematis. Oke, X itu mewakili dari massa si urea Na3PO4. Berarti udah selesai ini jawabannya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 27 biar cepat selesai. Islam melarang umatnya mengkonsumsi alkohol, apalagi yang dioplos dengan metanol dengan mengancam nyawa manusia. Namun metanol dapat dimanfaatkan sebagai bahan bakar. Ini ada tabel energi ikatan, cara bacanya gampang banget. H dengan H 436 gitu ya. Jadi cara susunnya gini, misalkan H dengan H itu 436 gitu ya. C dengan H 412 gitu. Tapi gimana kalau yang ada 3 buah angka gini? Nah, ini artinya kata rangkap nanti. Jadi kalau C rangkap C
itu 348. Nanti kalau C rangkap 2C itu jadinya 612. C rangkap 3C sama dengan 838 ya. Ini maksudnya C tunggal tadi ya, bukan rangkap. Jadi gitu cara bacanya ya. Oke, saya rasa nggak ada masalah. Ditanya di sini adalah data entalpi ikatan. Berapa entalpi standar dari reaksi ini? Kalau karbon biasanya atomisasi ya, karena kan biasanya dia struktur asasa. Jadi diwakili secara rata-rata aja untuk delta atomisasi dari karbon ya. Jadi 716,7. Ya, kita di sini tulis dulu untuk reaksinya, berarti C tambah 2HH tambah O rangkap 2O ya, menjadi HC di sini H juga, di sini O, di sini H gitu ya. Nah, delta H reaksi itu kalau energi ikatan berarti sigma disosiasi reaktan ya. Maksudnya disosiasi pemutusan ikatan di reaktan kita kurangi dengan sigma disosiasi di area produk gitu ya, atau kiri kurang kanan lah mudahnya ya. Di sebelah kiri apa-apa aja atau reaktannya C ya. C tadi nilainya ini 716,7 tambah 2HH ya. HH nilainya ini 436 ditambah OO ini berarti, tapi yang ini ya double bond ya, berarti 497 tutup kurung, kita kurang sebelah kanan produk. CH nya ada 3 biji, berarti 3 kali CH. CH itu 412 ya, CH 412, saya nggak nampak 412. Terus kita tambah dengan ini CO berapa? CO nggak ada nih kan, CO berarti lihat dari atas, CO berarti 360. Terus apalagi OH berarti di sini HO gini ya, OH gitu. Berarti ini CO 360 ya. Berarti 360 tambah 463. Nah, gitu ya. Ini udah kita ini. Setelah dicari, saya dapatnya itu adalah 26,7. Tapi kebetulan jawabannya minta dalam tanpa satuan. Ya, sama satuan betul, sama satuan ya. Tapi di sini nggak ada dia minta bulatin ya. Ada nggak ada minta bulatin? Oh, ini bilangan bulat ya. Bilangan bulat berarti jadinya 27. Nah, gitu. Jadi ini jawabannya. Kan uraian singkat. Oke, saya rasa tidak ada masalah untuk 27. Kita lanjut ke soal nomor 28 ya. Dalam surah An-An'am 141 dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan tanaman dan buah-buahan dengan berbagai macam bentuk, warna, rasa, dan aroma. Buah-buahan memiliki aroma yang khas karena mengandung senyawa organik tertentu, biasanya ester ya. Aroma buah nanas diketahui berasal dari senyawa A. Nah, ini biasanya ester nih, karena O-nya ada 2. Ya, yang aroma itu ester gitu. Yang apabila dihidrolisis menghasilkan senyawa B dan C. Kan jelas banget ya. Hidrolisis ester kan hasilnya asam karboksilat dan alkohol gitu ya. Oke. Kita tulis dulu kira-kira gambarannya seperti apa nih. Kalau kita lihat di sini untuk si A ya. A itu dengan rumus umum C6H12O2 ya, itu katanya dihidrolisis H2OH+ lah, kita ambil yang paling umum. Itu menghasilkan B dan C. Kita belum tahu nih BC-nya apa. Katanya senyawa B dapat bereaksi dengan logam Na maupun dengan PCl3 dapat bereaksi, dan jika dioksidasi KMnO4 akan menghasilkan senyawa asetaldehid. Saya kurang setuju di bagian KMnO4-nya ini ya. Karena biasanya yang bisa bereaksi dengan logam Na atau PCl3 itu biasanya alkohol ya. Nah, tapi dioksidasi dengan KMnO4 bukan asetaldehid seharusnya, tapi karboksilat. Nah, gitu ya. Jadi saya curiganya ini adalah alkohol untuk si B, berarti kita disclaimer dulu, ini merupakan alkohol. Bentuk alkoholnya belum tahu ya. Untuk yang C, tidak dapat dioksidasi dengan KMnO4, tetapi dapat direduksi dengan katalis LiAlH4. Berarti kan ada C karbonil ya di situ. Berarti ini otomatis kalau ini kita asumsikan sebagai ester ya, ester, maka produk hasil hidrolisisnya adalah alkohol. Di sini udah pasti asam karboksilat ya, karboksilat yang bisa direduksi dengan LiAlH4 membentuk butanol. Berarti kan cukup logis ya hasil dari reduksinya nih, bukan ini adalah alkoholnya. Jadi jangan sampai terkecoh. Berarti di sini karboksilat, kan di sini butanol katanya. Berarti bukan 2 butanol. Maka karbonilnya di ujung kan ya. Ya, berarti saya buat reaksi lanjutnya di sini bahwa
C itu kalau dilanjutkan dengan LiAlH4 hasilnya butanol, yaitu CH3, CH2, CH2OH. Nah, otomatis untuk di bagian si C-nya ini adalah CH3, CH2, CH2, COOH, kan begitu ya. Karena ini direduksi jadi ini gitu. Nah, ini karboksilatnya. Berarti alkoholnya di sini berapa C? Kan 6 nih. Maka di sini sudah terpakai 4, berarti di sini alkoholnya 2 C-nya. Ya, seperti itu ya. Alkoholnya kalau misalkan 2 C ya pasti primer, nggak mungkin sekunder gitu kan alkoholnya, karena C-nya cuma 2. Maka yang paling logis di sini adalah CH3, CH2OH. Ini yang paling logis gitu. Senyawa alkoholnya ya, karena kan nggak mungkin sekunder, pasti primer nih. Oke, kita buktiin dengan beberapa pernyataan di awal tadi yang saya juga nggak setuju kata-katanya di aldehid di sini ya. Yang pertama, katanya B direaksikan dengan Na maupun PCl3 itu bisa dapat bereaksi ya, artinya bisa bereaksi. Ya udah, berarti kalau pakai Na itu kan jadinya alkoksida ya, berarti ini etoksida, CH2ONa. Nah, tapi kalau dengan PCl3 atau PBr3 atau PX3 itu terjadi membentuk alkil halida ya, CH2Cl gitu. Nah, di sini kalau kita pakai KMnO4 seharusnya oksidasi kuat ya. Jadinya nanti di sini CH3COOH. Seharusnya begitu. Ini kenapa di aldehid. Kecuali kalau di sini diganti pakai PCC atau DNP, Dess-Martin Periodinine, atau reaksi yang oksidasi lemah lah ya. Ganti PCC atau DNP gitu ya, atau DMP, Dess-Martin Periodinine, dan banyak sekali sebenarnya peoksidasi lemah ya, baru bisa aldehid. Ya sudah, berarti seperti ini, dan kita gabung dua produk hasil hidrolisis ini untuk mendapatkan A gitu ya. Berarti A-nya itu adalah seperti apa nih jadinya kalau kita gabung? Gabungnya di pojok sini aja lah ya. Berarti jadinya di sini CH3, CH2, CH2, COO, CH2, CH3. Berarti namanya apa nih namanya? Ester tuh alkilnya dulu ya. Berarti namanya etil butanoat gitu ya. Bisa ya? Etil butanoat karena ada 4. Nah, seperti itu. Yap, jawabannya seperti itu, etil butanoat. Kita lanjut nomor 29 ya. 29 ini lumayan seru sekali soalnya. Saya juga pertama agak terkecoh ya, karena nih saya mikirnya benar-benar nyarinya pakai KSP, tapi ternyata KSP yang diberikan di soal itu hanya mengindikasikan siapa duluan yang mengendap gitu ya. Ya, kita lihat soal nomor 29. Allah menciptakan bumi dengan mineral yang melimpah. Suatu sampel mineral katanya mengandung hanya klorida, iodida, dan nitrate ion ya. Berarti cuman ini saja kandungan dari ion dalam mineral yang dimaksud gitu. Pada titrasi berlangsung untuk menentukan komposisi dari klorida dan iodida ya. Ini informasinya seperti ini. Standarisasi dari silver nitrat digunakan sebagai titran, dan kawat silver immersed in the solution was used to monitor the solution electrochemically potential as the precipitation formed ya. Mungkin ini ada treatment awal untuk menentukan konsentrasi standar dari si perak nitratnya ya. Di sini kan silver nitrat ini rumusnya AgNO3. Jadi ada treatment di situ. Kita nggak perlu mikirkan treatment itu. Yang penting adalah konsentrasi dari AgNO3-nya 0,1 molar. Katanya gini, ini kan titrasi ya prosesnya ya. Pada saat titrasi ternyata buret diisi penuh, tapi nggak sampai full volume dari buret, tapi hanya ada celah sedikit, tidak sampai ke titik 0. Jadi dia buretnya hanya sampai 1,35 mili saja. Ilustrasinya begini ya, saya lompat ke bawah boleh ya untuk nomor 29 karena nggak muat. Nah, jadi kalau misalkan ada buret nih, ini buret ya. Ini tempat keluarnya itu. Di sini ada apa namanya tuh? Statifnya ya, statif. Di sini nanti ada wadahnya, begitulah kira-kira seperti itu. Ini kan pada titik paling atas itu 0 ya. Misalkan buret 50 mili gitu. Berarti kan otomatis pada titik 0
Itu ini kan sampai full kita isi, kita kunci di sini ya. Berarti isi di dalamnya ini kan dia menyatakan full 50 mili, ini misal ya 50 mili. Nah, artinya kalau kita isi buret sampai 0 berarti 50 mili. Nah, tapi si ini dia ngisinya nggak sampai 0 tapi sampai 1,35 mili. Berarti mungkin agak tengah-tengah sedikit gitu. Nah, nggak masalah, kita tinggal kurangi aja nanti untuk cari volume yang dipakai. Katanya gini, buret yang pembacaan awalnya 1,35 mili, katanya saat iterasi ada dua endpoint, ada dua titik akhir. Yang pertama 12,75 mili dan yang kedua 40,95 mili. Jadi hati-hati sekali ya, ini buretnya dipakai berlanjut. Oke, artinya di sini kan pada mula-mulanya 1,35 mili ya. Saya anggap saja di sini posisinya 1,35. Ini misal saja ya. Terus di sini kan katanya pada volume endpointnya 2 buah dan pada titik akhir awal itu 12,75. Ya, ini saya sembarang aja ngambilnya di sini misalkan 12,75. Terus pada yang titik akhir kedua itu 40,95. Mungkin di sini ya. Anggap aja 40,95 gitu ya. Ya, artinya di sini waktu dia di 12,75 artinya sudah berkurang sampai 12,75. Terus lanjut lagi gitu. Jadi kan selisih antara 12,75 dengan 40,95 adalah volume AgNO3 yang dipakai untuk titrasi yang kedua. Kan dua endpoint katanya. Ya. Berarti bisa ya kira-kira. Ini berarti AgNO3 ya. Ini 50 milinya saya tebak-tebak aja gitu ya. Mungkin biasanya kan umumnya buret 50 mili gitu yang standar ya. Oke, sekarang gimana cara kita mencarinya? Nah, ini yang penting ya. Yang pertama, kita harus bisa menebak dulu sebenarnya antara si iodida dengan klorida yang ingin dideteksi, ingin dipisahkan kali ya di sini. Itu kira-kira siapa duluan yang mengendap? Nah, seperti itu. Jadi kita harus cari tahu dulu klorida kah atau iodida duluan yang mengendap. Nah, itulah fungsi KSP di sini. Kalau kita lihat ini kan rumus KSP-nya sama ya. KSP sama dengan S kuadrat. Otomatis S-nya sama. Nah, jadi berdasarkan informasi itu AgI kan pasti akan punya solubility yang lebih kecil dibandingkan dengan AgCl. Solubility-nya otomatis AgI itu akan duluan mengendap dibandingkan dengan AgCl. Kan begitu ya kira-kira dari informasi ini. Maka AgI itu duluan mengendap ya. Mengendap karena solubility-nya pasti kecil. Ini kan nanti di akar aja ya. S pangkat 2 berarti S-nya itu kan KSP. Saya tulis saja deh. Berarti kan KSP sama dengan S kuadrat. Maka S itu akar dari KSP gitu ya. Jadi cari aja nanti akar dari ini dan ini. Dan yang paling kecil pasti si AgI. Berarti kesimpulan kita adalah titik endpoint yang pertama sampai 12,75 itu adalah menghabiskan seluruh endapan, menghabiskan seluruh ion imin menjadi endapan. Nah, gitu ya. Jadi titrasi pertama itu adalah menghabiskan ion imin. Oke. Berarti sekarang kesimpulannya apa? Kita langsung cari di sini. Berarti Ag plus ya itu ditambah dengan imin itu kan akan mengendap menjadi AgI gitu ya. Nah, kita cari dulu kira-kira berapa mol si Ag plus di kondisi awal ini 1,35 sampai 12,75. Kita cari dulu molnya. Berarti di sini mol Ag ya AgNO3 atau dalam hal ini kita wakili terus sebagai mol Ag plus adalah molaritas kita kali volume ya. Molaritasnya itu adalah berapa tadi? 0,1 kan waktu di standarisasi di sini 0,1. Berarti 0,1 dan untuk V-nya sendiri itu adalah selisih dari 12,75 dan 1,35. Ya, saya udah cari ini tinggal dikurangi saja dan dapatnya adalah 11,4 dan jadinya di sini 1,14 milimol ya, masih dalam satuan mili gitu. Otomatis di sini adalah mol si iminnya juga sama ya kan. Berarti kan mol iminnya juga sama dengan mol si Ag plus yaitu 1,14 milimol kan gitu ya. Yang ditanya apa sebenarnya nih? Kita langsung jawab aja. Berapakah perbedaan persentase antara iodida dan
klorida. Oh, berarti selisih persentasenya ya. Jadi kita tidak perlu berarti tidak dicari persentase, maksudnya tidak ditanya persen masing-masing, tapi selisihnya ya. Otomatis kita bisa mencari apa namanya persen dua-duanya dulu baru diselisihkan kan, kira-kira bisa seperti itu ya. Atau bisa juga kita cari massa dari klorida, massa dari iodida, kita selisihkan lalu kita cari persennya gitu. Artinya persen selisih. Ini kan untuk massa sampelnya 0,5 ya. Oke, saya model massa aja lah ya. Nah, sekarang kita lanjut mencari massa si imin. Mol kali AR ya. Molnya tadi 1,14 kali dengan AR dari iodin, ada nggak dikasih di soal ya? 126,9 ya. Berarti di sini 126,9. Dan setelah saya cari ya, itu dapatnya dapatnya itu saya langsung kali 10-3 boleh ya, biar dia jadi mol ya, karena di sini kan milimol tadi, jadi saya taruh 10-3 biar jadi mol, maka ini jadinya adalah 0,1446666 gram. Oke, dapat 1. Sekarang kita cari yang si Cl nya, Ag plus tambah Cl min itu menjadi AgCl. Mol AgNO3 nya nggak sama ya, pasti beda karena kan volumenya itu berbeda yang dipakai. Di sini volumenya itu adalah selisih dari 40,95 dengan 12,75, dan di sini saya sudah cari itu dapatnya 28,2. Berarti di sini jadinya 2,82 milimol. Ya, langkah selanjutnya kita bisa menentukan mol si Cl min sama kebetulan dengan mol Ag plusnya, yaitu 2,82 milimol. Terus kita cari massa ya. Berarti massa si Cl min adalah mol kali AR. Berapa nih molnya tadi? 2,82. Saya kali terus 10-3 ya. Karena kan biar dalam mol. Untuk ArCl itu udah ada di sini 35,55 ya. Ikutin saja apa yang diperintahkan di sana. Dan setelah saya cari dapatnya adalah 0,100251 gram. Oke. Ya, ini bisa banyak cara mengerjakannya karena dia minta selisih ya, selisih persentase. Boleh kalian cari terus persen si I-nya menggunakan massa sampel ini. Boleh kalian kurangi dulu setelah diselisihkan baru cari persen. Saya selisihkan aja biar tidak terlalu banyak dicari ya. Saya cari di sini delta massa ya, atau selisih, berarti 0,144666 kurang 0,100251. Setelah saya cari ini dapatnya itu adalah 0,044456 gram ya. Berarti persen apa nih? Delta M lah kali ya, selisih massa gitu. Berarti 0,044456 kita bagi dengan massa sampel 0,5 kali 100%. Setelah dicari dapatnya adalah 8,88312%. Saya tidak tahu berapa angka yang diminta. Karena di sini seperti tidak ada informasi, yang di sini cuma ditulis tulis hanya dalam angka tanpa satuan. Ya terserah lah. Oke. Ya berarti satuan persennya jangan ya, saya hapus aja di sini ya. Oke, sip. Bisa ya semua? Seperti ini cara carinya, dan kita lompat lagi ke nomor 30. Ini mudah ya, mudah sekali. Di sini pakai learn terhadap waktu. Ini Word 1 ya. Berarti Allah melarang umat manusia untuk membuat kerusakan di bumi tanpa didasari penggunaan insektisida seperti DDT dapat merugikan ekosistem. Begini. Grafiknya sudah ada nih, grafik learn dari konsentrasi terhadap waktu. Waktunya dalam hari ya. Ini kan dalam persamaan garis, biasanya gradien ini setara dengan konstanta laju ya. Berarti ini konstanta lajunya tidak pakai minus ya. Berarti K-nya sudah ada, yaitu 0,00693. Di sini katanya jika proses dekomposisi DDT adalah order pertama, dari bilang baik sekali, maunya nggak usah dibilang, disuruh tebak aja maunya kan. Di sini juga ada learn. Maka waktu yang dibutuhkan agar DDT terdekomposisi sebanyak 50% adalah berapa hari gitu. Waktu yang diperlukan. Ini udah dalam hari ya, kayaknya, jadi nggak perlu kalian ubah-ubah
menit detik lagi gitu. Oke, untuk order 1 itu berlaku len AT ya. Untuk integrated rate law-nya dibagi dengan konsentrasi mula-mula min KT gitu ya. Berarti len sisanya kan pasti 50 ya. Mula-mulanya pasti 100. Karena kan di sini dia bilang terdekomposisi 50%, berarti mula-mula pasti 100, sisanya 50 ya kan. Min K-nya udah ada 0,00693 kali T gitu. Langsung saja biar mudah ya, T-nya udah saya cari ini, atau di sini boleh kita, ini kan nanti hasil len-nya negatif juga gitu. Nah jadi nanti coba kalian ini saja, atau kalau mau saya cari manual juga boleh ya, 50 bagi 100 terus kita lenkan ya. Maka di sini jadinya min 0,693, ini min 0,00693 kali T ya. Maka T-nya adalah 0,693, kita bagi dengan 0,00693, berarti ini 100 ya jadinya. Ntar saya ketik dulu di kalkulator ya biar cepat. Nanti iya, jadinya 100 ya, 100 hari gitu kan ya. Ini nggak usah dibagi-bagi lagi karena udah dalam hari gitu. Kenapa langsung hari? Kan tadi persamaan garis ini terhadap waktu hari gitu. Maka jawabannya adalah 100 hari. Ya, selesai juga akhirnya ya. Alhamdulillah. Oke, baik. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bahas hari ini. Kalau ada kesalahan mohon dimaafkan ya. Dan jangan lupa kalian lihat di kolom, saya selalu ingatkan ini, selalu lihat deskripsi. Karena revisi-revisi kesalahan yang saya cari, nanti saya akan revisinya itu saya sampaikan di kolom deskripsi gitu. Karena pengalaman-pengalaman yang sudah itu komentarnya panjang banget ya. Padahal saya sudah tulis revisiannya di deskripsi gitu. Oke, terima kasih. Semoga lancar KSM kalian ke depan ya. Tetap semangat. Kita akhiri. Sampai jumpa. Jangan lupa di share ya. Oke.